Hari ini baru 13 orang ya, nggak apa-apalah. Sambil menunggu teman yang lain, untuk teori arsitektur ya, kita akan bahas sedikit mengenai soalan yang berkaitan dengan perilaku manusia. Jadi ini adalah basis dari teori arsitektur, di mana perilaku manusia menjadi bagian yang penting dari pembentukan teori-teori arsitektur. Arsitektur sebagai suatu ilmu tentu saja tidak bisa terlepas dari lingkungan sekitarnya. Siapa itu arsitektur adalah mereka yang mewadahi dari kegiatan-kegiatan manusia. Itu makanya kalau kita merancang arsitektur, maka yang menjadi konsep awal ataupun tinjauan awal adalah siapa orangnya. Siapa yang akan diwadahi oleh arsitektur itu. Karenanya kita perlu memahami bagaimana korelasi antara arsitektur dan perilaku manusia. Ini pengantar kita pada pagi hari ini. Ini sudah kelihatan? Ya, kelihatan ya. Baik, diperhatikan semuanya karena ini menjadi penting dan menjadi bagian yang ketika kita merancang arsitektur itu selalu diawali dengan siapa manusia yang akan menempatinya. Teorinya menurut Mangunwijaya, ini salah seorang arsitek ternama di Indonesia, sudah almarhum, bahwa arsitektur berwawasan perilaku adalah arsitektur yang manusiawi, yang mampu memahami dan mewadahi perilaku manusia. Jadi objek yang akan diwadahi oleh arsitektur itu semuanya bertumpu pada kondisi manusianya. Itu ditangkap dari perilakunya, baik perilaku penciptanya, pencipta itu katakanlah arsiteknya gitu ya. Bagaimana dia memperlakukan manusia-manusia yang akan diwadahi itu, ketika arsitekturnya kemudian jadi, perilaku pengamatnya juga diperhitungkan. Apakah arsitektur yang kita akan rancang nanti ya akan memberikan nilai positif atau dampak positif atau negatif bagi pengamatnya. Jadi arsitektur tidak boleh menjadi melukai atau mencederai dari pengamatnya, karena arsitektur ditempatkan pada suatu setting sosial. Arsitektur tidak bisa dilepaskan dari siapa yang akan menempati, juga siapa yang akan mengamati lingkungan sekitarnya. Demikian juga tidak hanya manusia sekitar, akan tetapi alam sekitarnya juga mesti arsitek pertimbangkan di dalam rancangan karyanya. Nah, ini Winston Churchill ya jauh-jauh hari sudah bilang bahwa kita membentuk atau menyusun atau merancang bangunan, tapi setelah itu, setelah ditempati dan seterusnya, bangunan itulah yang akan membentuk manusianya. Jadi ada timbal balik, ada sebab akibat resiprokal gitu ya. Jadi kalau Anda atau kita semuanya tinggal pada suatu kawasan kumuh, itu otak kita akan jadi kumuh juga gitu. Kita akan berada pada kondisi stres, kita akan berada kondisi tidak nyaman. Ya. Kalau Anda saja berada di kelas dengan suasana yang gaduh, tata letak meja yang tidak teratur, ya itu ruangan itu akan membentuk perilaku kita. Kita juga akan menjadi tidak tertib. Kita akan juga jadi mudah membuang sampah. Gitu. Karena bangunannya memang sudah seperti itu. Ya, secara makro misalnya kalau kita pergi ke Singapura, kita pergi ke Malaysia begitu, di tempat-tempat wisata itu sangat jarang tempat sampah.
Justru kalau tempat sampah disediakan macam kita di Indonesia, itu orang akan buang sampah karena merasa udah ada tempat sampah. Jadi orang dibolehkan menyampah. Dan buktinya ada tempat sampah gitu ya. Di Singapura Anda nggak akan temukan tempat sampah di mana-mana, pada tempat-tempat kecil saja lah. Sehingga membentuk budaya bahwa di situ tidak boleh buang sampah memang, karena tidak ada tempat sampah. Dan kalau berani Anda buang sampah sedikit, Anda kena saman, kena denda. Ya persoalannya sudah bukan pada sukarela, Anda boleh buang sampah terus apologize, minta maaf, tidak begitu lagi. Sudah sampai pada kalau buang sampah dihukum. Jadi perilakunya sudah mendapat punishment. Ya, sedemikian eratnya hubungan antara ruang, antara bangunan dengan manusia, sehingga kita perlu belajar pada pagi hari ini bagaimana sih kedudukannya dari arsitektur dan perilaku. Dan ini juga di dalam perancangan arsitektur sering menjadi suatu tema, arsitektur dan perilaku. Tapi sebenarnya tidak bukan merupakan tema yang bisa dipakai untuk perancangan, kan tetapi semua perancangan memang wajib, ya sepatutnya mempertimbangkan hal perilaku manusia. Mau pakai tema apapun misalnya, ya tetap dia mempertimbangkan manusia. Green arsitektur dia mempertimbangkan kenyamanan manusia, memperhatikan pelestarian lingkungan. Ya, mau pakai tema metafora, memperhatikan kenyamanan atau keestetikaan dari pengamat, dari penggunanya. Ya, jadi semua partai arsitektur akhirnya memang menjadi wajib ya untuk memperhatikan sangat tentang perilaku orang yang nanti diharapkan tinggal nyaman di dalam bangunan itu. Nah, teori-teori yang melandasi kita belajar dulu kenapa sampai muncullah teori tentang arsitektur dan perilaku, keeratan hubungan dan sebagainya. Kita balik ke awalnya dahulu yaitu Vitruvius. Ya, Anda mesti kenal ini Pak Vitruvius ini ya. Seorang filsuf, dia menyatakan bahwa arsitektur itu setidaknya mengandung firmness, commodity, and delight. Yang namanya firmitas, venustas, utilitas gitu ya. Ini terkenalnya kan itu ya. Firmness, ya, itu firm, firmitas, kekokohan. Jadi arsitektur itu mesti kokoh teorinya. Arsitektur itu commodity, utility, artinya dia mampu mewadahi fungsi. Dia berfungsi dengan baik. Jadi kalau ada bangunan ya, yang kita rancang kemudian dia tidak berfungsi, maunya kita merancang masjid cuma fungsinya jadi gudang, nah itu belum arsitektur. Ya, jadi ingat ketika kita nanti merancang di studio perancangan lalu hasil karya kita itu tidak berfungsi hanya karena sirkulasinya salah, letak pintu yang salah, letak plafon yang terlalu rendah, itu belum jadi arsitektur. Lalu ada delight, itu estetika. Ada keindahan. Arsitektur itu mesti indah. Jadi kalau kita nanti merancang arsitektur di studio-studio lalu rancangan kita itu tidak indah, orang muak, orang malah jadi apa ya, menganggap tidak kreatif, itu belum arsitektur. Makanya Anda semua diwajibkan di dalam studio membuat rancangan yang sehebat-hebatnya, bentuk tampaknya yang sehebat-hebatnya supaya dianggap sebagai delight, estetis, ya, kreatif. Nah, dari Vitruvius ini yang tiga itu mengenai teori tentang arsitektur, lalu di zaman modern yang ketiganya ini masuk ke dalam istilah baru namanya teknologi. Teknologi yang menjamin kekokohan, fairness tadi. Lalu komoditi tidak sekedar sebagai wadah, tetapi berfungsi juga. Ya, kalau Vitruvius cuma komoditi, asal ada tempat saja, tapi di masa modern, di arsitektur modern, dia diimbui bahwa tidak sekedar cukup
dimensinya, cukup luasannya, tapi dia harus berfungsi. Artinya apa? Ada kenyamanan di sana, ada suasana di sana. Ya, ruang kelas ya suasana ruang kelas. Masjid ya suasananya sakral gitu. Ya, ruang rapat ya suasananya formal. Itu function, bukan sekedar komoditi. Jadi kalau Anda nanti merancang apa ya, ruang tamu begitu atau ruang makan 4x4 cukup di peta pinggirnya dinding terus ditulisi ruang makan, itu belum jadi function, tapi masih komoditi. Mewadahi orang makan di situ, fine. Tapi begitu jadi function, ya Anda harus menciptakan suasana apa yang ada di ruangan itu. Ya, Anda kalau ke restoran kan bisa beda-beda gitu ya. Suasana di restoran Padang, suasananya begini, di KFC, suasana seperti ini, di Jeko, suasananya lain, di restoran Starbucks, lain lagi gitu ya. Itu function. Masing-masing. Sama tuh ruang makan tuh, resto demi resto. Kok suasananya lain ya? Itulah arsitektur. Ya, sampai di sana capaian arsitekturnya. Jika kita Anda nanti merancang arsitektur, ya di dalam studio, latihan-latihan studio, lalu hanya satu dinding, 4 dinding, satu plafon, satu lantai, belum disebut arsitektur. Anda harus mampu di dalam potongan itu menunjukkan bahwa ini suasananya Arabian, suasananya adalah suasana Jawa, suasana Toba, ada suasana di sana. Karena suasana seperti itulah yang menjadikan dia tampil sebagai arsitektur. Nah, ini ujungnya pembentukan suasana itu ditentukan oleh perilaku dan karakter manusia. Nah, di sini ketemunya ilmu antara ilmu perilaku dari psikologi, sosiologi bergabung dengan ilmu arsitektur. Maka muncullah satu teori-teori tentang arsitektur dan perilaku. Kalau Anda pergi ke perpustakaan, Anda buka-buka skripsi ya, kakak kelas kita gitu, Anda akan ketemu beberapa orang yang menggunakan tema arsitektur dan perilaku. Gitu ya. Nah, sepanjang perbincangan kita tadi, ya, dikunci oleh arsitektur as a synthetic discipline. Artinya arsitektur itu memang disiplin yang bersintesa gitu. Sintesa itu bergabung ya. Kalau kajian kita pagi hari ini gabungannya adalah ilmu arsitektur bergabung dengan ilmu psikologi, bergabung dengan ilmu sosial. Di mana ilmu psikologi dan sosial, sosiopsikologi itu kita memperoleh dengan sebutan perilaku. Ya. Nah, sebagai suatu disiplin yang gabungan dari beberapa keilmuan, engineering, social science, juga seni. Karena Vitruvius tadi bilang harus ada delight nih, harus ada secara modern kan dibilang ada aesthetics yang di tengah tuh ya. Ada arts berarti ada seni di sana. Yang di kotak hitam itu engineering secara teknologi dia kokoh. Lalu dia berfungsi secara social science. Secara psikologi dia harus berfungsi baik dengan pembentukan suasana demi suasana. Ya, tiap-tiap ruangnya itu terbentuk dengan baik. Jadi Anda letak jendela misalnya di satu ruangan itu tidak hanya sebagai untuk penghawaan, pencahayaan dan sebagainya, tetapi dia juga harus mampu untuk function sebagai social science-nya gimana supaya dia bisa melihat keluar, melihat pepohonan di luar, melihat cuacanya sedang berganti, melihat bunga yang sedang mekar di musim semi. Suasana itu adalah fungsi dari jendela. Bukan hanya kita selalu kalau engineering bacaannya kan jendela untuk penghawaan, untuk cross ventilation gitu ya.
Ternyata jendela di dalam arsitektur lebih dari itu. Ya makanya di arsitek-arsitektur lama itu jendelanya bentuknya bisa macam-macam karena fungsinya bukan hanya sebagai lubang penghawaan saja atau untuk memasukkan cahaya matahari. Ya, lebih dari itu. Karena manfaat jendela juga mengemban tugas sebagai social science. Belum lagi seninya gitu ya. Seni jendela itu gimana? Ada yang segi empat, bulat, ada yang berwarna-warni, pakai kaca patri, ya pakai kaca riben. Itu kan arts ya. Ya, suatu seni yang menciptakan keindahan sehingga tampak dari jendela itu menentukan rasa seni dari arsitektur yang dirancang. Ya, jadi Anda kalau urusannya membuat jendela ketika merancang hanya petak segi empat rutin saja itu kita sebagai arsitek tukang saja, tukang pasang jendela, tidak paham sebagai arsitek yang memaknai bahwa jendela itu saja harus secara engineering pas, mengandung suasana yang baik secara social science, juga berseni. Ya kusennya tebalnya berapa, gitu ya, dari kayu mahoni atau dari PVC, itu seni penentuannya ya, karena dua-duanya sama kuat secara engineering. Ya. Nah, kesemuanya ini nanti berlangsung di dalam proses perancangan yang membuat good arsitektur. Gitu ya, ini latar belakangnya. Kenapa perlu kita mempelajari tentang social science dalam hal ini adalah perilaku manusia di dalam arsitektur. Ini teorinya besar, teorinya banyak sekali. Anda bisa di open knowledge maps gitu ya, coba di searching gitu ya. Terus kemudian behavior arsitektur gitu, tulis di situ. Anda akan bisa dapatkan kedalaman dari kajian perilaku dan arsitektur. Ya, di websitenya itu Open Knowledge Map gitu. Ada istilah-istilah lain yang kalau Anda ketemu dengan pembentukan suasana oleh perilaku, environment behavior studies, human environment studies, social ecology, human factors, ya ini semuanya adalah istilah lain gitu ya. Bahasa Indonesianya ini nih. Nah, di dalam terma atau pemahaman research biasanya disebut sebagai environmental psychology, psikologi lingkungan. Nah, banyak bukunya ya, di perpustakaan banyak. Psikologi lingkungan. Tapi karena kita arsitektur, kita bicara spasial, kita bicara building, kita bicara arsitektur, istilahnya menjadi cuman arsitektur dan perilaku. Kalau psikologi lingkungan itu kan ilmu psikologi yang objeknya adalah lingkungan, termasuk arsitektur. Ya di dalam applied terms, dalam terma ataupun di dalam pemahaman tentang aplikasinya, ya kita akan temui nanti istilah-istilah terapan yaitu kebutuhan pengguna. Ini kalau buat konsep kan pengguna, kegiatan, dimensi gitu ya. Dan perancangan arsitektur kan dimulai dari itu. Atau disebut istilah terapannya studi perilaku dan sosial. Studi yang nanti hasilnya digunakan untuk batasan berarsitektur. Baik, ini istilah saja. Ya, rangkuman yang Bapak ceritakan tadi tidak hanya bersinggungan dengan fungsi, function saja, ya, menyangkut psikologi dan pengguna. Ya, bagaimana persepsi pengamat terhadap bentuk setelah dibentuk arsitektur itu persepsi pengamatnya bagaimana? Lalu bagaimana kebutuhan interaksi sosial itu dapat diwadahi? Lalu masih ada keberagaman budaya karena sosial cerita tentang budaya. Ini ada beberapa contoh yang menggambarkan bahwa setiap budaya yang berbeda itu tiap menimbulkan perilaku yang berbeda dan itu membentuk suasana yang sungguh berbeda. Lifestyle, ya, simbol-simbol dalam bangunan itu berkaitan dengan budaya-budaya setempat. Ya, wujud dari budaya itu adalah perilaku.
Makanya menjadi penting memahami benar tentang perilaku seseorang sehingga arsitektur yang kita rancang ini persis dengan apa yang akan menghuninya nanti. Gitu. Nah, perilaku atau behavior itu fungsi dari kebutuhan dalam diri makhluk hidup. Ini yang lingkaran tengah nih. Misalnya Anda kan mahasiswa nih. Kebutuhan kamar tidur saya adalah ya, ada mejanya menghadap ke jendela supaya waktu belajar masih bisa melihat ruang luar, gitu ya. Kan kebutuhan dalam diri manusia penghuni dari kamar atau tempat kos Anda lah, katakan gitu ya. Contohnya, Anda kos di mana, lalu Anda punya ruangan, satu ruangan gitu, ada kamar mandi di dalam pakai AC. Itu kan kebutuhan dalam diri Anda ya, mau pakai AC atau tidak, tempat tidurnya itu pakai bed atau kasurnya langsung letak di bawah, gitu kan, itu kebutuhan diri manusianya gitu ya. Jadi behavior, ya perilaku itu kebutuhan dalam diri manusia yang bersinggungan dengan lingkungan sosiofisik eksternal dan internal sebenarnya. Tapi di sini digambarkan lingkungan sosiofisikal eksternal. Maksudnya eksternal dari eksternal diri manusianya. Jadi Anda yang P ini di dalam ya internalnya itu kebutuhan dalam diri manusia, eksternalnya adalah lingkungan sosiofisikal. Sosiologi hubungan antar manusia dan juga fisikal, kondisi fisik lingkungan di luar dari diri manusia. Jadi rumusnya gampang tuh ya. Jadi behavior adalah fungsi ya dari kebutuhan disebut sebagai preferences, kita mau sebut sebagai P ya, dan E-nya itu environment. Ya, ini agak-agak dihafalin gitu ya. Nanti kalau Anda nanti membuat tematik ataupun membuat arsitektur berwawasan perilaku, rumus kuncinya adalah B sama dengan fungsi P terhadap E, environment. Baik, ya ini terjemah dari yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kalau kita mulai akan merancang arsitektur, pertanyaan mendasar ketika Anda menyikapi perilaku nanti sebagai basis berarsitektur adalah bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan binaan di tempat itu. Jadi dasar studinya, basic questionnya ya tergantung dari di mana akan dibangun arsitektur itu atau ditempatkan atau settingnya itu di mana arsitektur itu. Ya, bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan buatan di situ. Tentu saja kalau di Jogja, di Jakarta, di Surabaya, di Medan itu teknik berinteraksi manusia itu kan sangat berbeda ya dengan lingkungan binaannya ya. Lingkungan binaan itu atau lingkungan buatan itu kondisi-kondisi kota, desa, kampung, kelurahan, dan sebagainya. Itu kan berbeda sangat ya karena budayanya sangat berbeda juga. Ya, bagaimana kalau orang Surabaya itu jam 10 sampai dengan jam 2 itu nggak ada yang berani keluar rumah karena saking panasnya udara. Sementara di Medan jam 10 sampai 12 masih ada orang jalan-jalan ya di Kesawan, jalan-jalan di Pajak Ikan. Tapi nggak akan Anda temui nanti di Surabaya, ya di Pasuruan, kemudian di Semarang pun sekarang sudah sangat panas gitu ya. Gitu ya. Jadi itu yang harus diserap dahulu, itu yang harus diselidik terlebih dahulu sebelum mulai perancangan arsitektur. Nah, ketika orang manusia berinteraksi, berperilaku, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Oh, kalau Surabaya panas siang, maka yang dibutuhkan adalah teduhan, pernaungan gitu ya, macam payung atau pohon besar. Nah, itu kan yang menimbulkan kreasi-kreasi arsitektur ya, sesuai dengan kebutuhan manusia dan ditanyakan dalam pertanyaan kedua ini, what are their needs?
ya. Nah, bagaimana manusia berinteraksi? Lalu kita catat dalam interaksi itu apa yang dibutuhkan. Lantas kita menerapkan informasi dari dua di atas tadi dalam proses perancangan. Sederhana ya. Dan memang beginilah laku yang sesungguhnya dari ketika Anda mau merancang arsitektur. Tidak di level SPA 5, SPA 6 tugas akhir ya. Di studio 1, 2 itu juga memang pakai ini gitu ya. Jadi jangan Anda setelah, oh ini nanti akan hanya bisa digunakan pada proyek tugas akhir, bukan. Setiap Anda merancang arsitektur di tingkat mana-mana pun, di studio manapun, proses ini memang menjadi dasar gitu ya, namanya basic question. Baik, cakupannya apa nih studi perilaku lingkungan ini? Ada fungsi, ada estetika, ada teknologi. Jelas ya, tadi sudah panjang lebar kita bahas. Fungsinya ada sirkulasi, kedekatan fungsi, lalu estetikanya ada eksperiental, estetisnya bagaimana, lalu teknologi itu strukturnya, fondasinya, dindingnya, jendelanya, atapnya, apa dan seterusnya. Ya ini paham saya pikir. Kenapa perlu ini menjadi perhatian? Kita masuk kepada dunia nyata. Ya gambar ini menunjukkan arsiteknya sebelah kanan, lalu warga kelompok pengguna. Kalau kelompok pengguna itu bisa bapak ibu anak, kelompok pengguna terkecil. Lalu kalau kita membuat yang agak publik sedikit gitu ya, ada kelompok etnis tertentu, kelompok etnis tertentu. Sampai kepada yang kompleks dari kelompok penggunanya itu. Nah inilah yang sebenarnya dipikirkan dalam bentuk kepiting ini sama arsiteknya ini adalah rangkuman dari ekspektasi warga kelompok pengguna. Bisa Anda bayangin, kalau ownernya itu ya dalam satu rumah aja bapak, ibu, anak itu, 3 owner itu, kadang-kadang ekspektasinya berbeda gitu ya. Si ibu mau dapurnya warna hijau, bapaknya nggak usah warna putih saja. Itu kan arsiteknya yang harus pandai. Ya, ini digambarkan dalam pikiran seperti kepiting. Ya, merangkum semua ekspektasi dari kelompok pengguna. Nah, eh, yang menjadi kendala sebenarnya di dalam melihat ini adalah yang harus diharmonisasi adalah karena arsiteknya itu dia terpelajar ya. Anda sebagai arsitek nanti kan 8 semester belajar, artinya well educated gitu ya tentang arsitektur, ahli arsitektur lah gitu ya. Dan eh, berpikir visual dengan mata, keindahannya dengan mata. Oh kalau sedap dipandang mata berarti arsitekturnya berhasil kan gitu biasanya ya. Disebut sebagai visual thinkers, berpikir secara visual. Hasil karyanya harus nampak nyata gitu ya, bentuk indah dan sebagainya. Yang kadang-kadang fungsinya itu nggak kelihatan benar atau enggak. Gitu. Tapi arsitek itu selalu karena pikirannya itu visual thinkers, fokusnya adalah pada benda-benda yang nampak nyata yang disusun dirancang dengan sangat baik, indah, estetis. Sebaliknya dari warga kelompok masyarakat itu eh, spesialisasinya kan macam-macam, ada dokter, ada dosen, ada pelajar dan sebagainya, ada direktur, pekerja pabrik. Ya. Lalu ada etnik, umurnya berbeda, minat terhadap sesuatu juga berbeda, hobi-hobinya gitu misalnya berbeda, satu pengen hobi berkuda, satu memanah, satu naik motor, satu hobinya belanja, gitu. Hobinya berbeda. Less highly trained, rata-rata tidak demikian mumpuni, tidak demikian terpelajar dalam arsitektur ya, ini bukan bidang mereka gitu. Atau kadang-kadang secara pengetahuan umum juga sangat rendah. Ya ada kelompok pengguna yang rata-rata sekolahnya cuma SMA. Itu kan berbeda dengan campuran kelompok pengguna yang beragam. Ya, ada profesor, ada doktor, ya, ada orang kebanyakan gitu. Ini ciri-ciri dari warga kelompok pengguna. Dan mereka itu verbal thinkers, cakap aja yang banyak gitu ya.
Jadi kemampuan sosial itu adalah bercakap-cakapnya itu. Ya jangan heran kalau Anda ketemu nanti klien yang cakapnya banyak banget ya, sampai Anda sendiri pun bingung gitu ya. Masih cakap aja gitu terus gitu ya. Verbal thinkers. Atau Anda sudah ketemu dengan verbal thinkers di studio selama Anda sekolah di USU ini. Ada juga teman-teman Anda ya, kalau di studio itu bukannya menggambar gitu, temannya menggambar, dia asik cerita sana sini, menggosip, menggibah macam-macam gitu ya. Ada kan? Itu verbal thinkers. Gambarnya nggak ada, cakap aja. Bapak sering kalau bimbingan studio itu sering begitu juga. Ada anak yang dia ngobrolin gitu ya, Pak saya pengennya begini, saya pengennya begini. Cakep tuh, keinginannya luar biasa. Tapi gambarnya nggak ada. Ya, bukan visual thinkers. Nah ini perbedaan gap seperti inilah ya yang menyebabkan arsitek itu harus memiliki atau memahami teori tentang perilaku manusia. Karena common sense yang dimiliki arsitek bukan common sense dari kelompok warga pengguna. Ya, berbeda. Ya. Jadi ini petunjuknya ataupun clue-nya adalah maka arsitek meninggal apa? Mari kita tinggalkan intuisi dari arsitek. Intuisi itu apa ya? Angan-angan ya, angan-angan yang tidak disadari hanya berdasarkan feeling saja bukan ilmiah gitu ya. Jadi kita ada membuat tampak, membuat gedung gitu, menggambar tiga dimensi dari bangunannya itu. Kadang-kadang hanya intuisi saja, kenapa bentuknya seperti ini nggak bisa dijawab gitu. Ya seharusnya bisa dijawab karena perilaku orangnya begini maka gedungnya seperti ini. Tapi seringkali karena terlalu banyak intuisi yang nggak jelas datangnya bentuk itu dari mana, ya bentuk bangunannya itu datangnya dari mana, kenapa berbentuk itu, ya disebut sebagai intuitive design itu. Berdasarkan mimpi, tiba-tiba datang aja kayak gini aja Pak. Ya bukan melalui suatu proses pengilmiahan dari bentuk. Ya mungkin Anda juga dalam latihan juga sering begitu. Banyak juga arsitek-arsitek yang setelah lulus juga demikian di IAI, Ikatan Arsitek Indonesia itu pasti banyak tuh arsitek-arsitek yang intuitif. Begitu dapat program ruang, terus tiba-tiba boom, jadi gedungnya kayak gini. Kalau ditanya kenapa bingung. Ya, kenapa bentuknya segitiga ya? Ya kenapa atapnya seperti ini ya? Nggak terjawab. Karena memang tidak boleh kan? Tidak boleh arsitek itu tidak berkonsep. Saya pakai atap pelana, pakai atap perisai itu ada konsepnya. Supaya cucurannya jatuh di dua sisi, kalau atap perisai itu kan di 5 sisi, 1, 2, 3, 4, 4 sisi gitu ya. Atap perisai itu kan berbeda ya secara ilmiah. Jatuhnya air hujan di atap perisai dengan jatuhnya air hujan di atap pelana, itu dampak lingkungan hidupnya sangat berbeda. Ya. Nah, kita lanjut, arsitek itu estetika visualnya rendah, estetika visualnya di dalam proses perancangan ya. Ini estetika visualnya itu sebaiknya direndahkan ya. Jadi jangan pikir apa keindahan semata, dibuat desainnya itu hingar-bingar, dibuat desainnya itu aneh-aneh gitu ya. Mengejar estetika visual sebaiknya itu agak diredam karena harus memasukkan kebutuhan, persepsi, preferensi, nilai-nilai dari kelompok pengguna. Jadi jangan melulu pada cantik-cantikan gitu ya. Karena arsitektur cantik sekarang gampang dibuat ya. Anda masukkan saja program ruang Anda ke AI, artificial intelligence itu keluar tuh. Bentuknya tuh keluar. Anda coba deh. Anda coba ya. Misalnya dapat tugas PA gitu ya, membuat gedung sekolah gitu ya. Masukkan aja kata kuncinya, gedung sekolah, sekian lantai, warna ini, ketinggian ini, atapnya begini, udah. Itu keluar nanti karya arsitekturnya. Makanya mengejar estetika visual itu
dianjurkan untuk agak kurangi sedikit lah. Bukan tidak boleh karena itu adalah kreativitas dari arsiteknya. Boleh tinggi tapi juga perhatikan kebutuhan dari kelompok pengguna. Perhatikan persepsi mereka terhadap bangunan itu harusnya seperti apa. Lalu preferensi mereka gimana? Karena saya datang dari Solo, saya datang dari Toba, kayaknya atapnya atap Toba saja lah Pak. Itu kan preferensi ya. Preferensinya datang dari pengguna, bukan dari Newford, bukan dari textbook, atau bukan dari dalam diri arsiteknya. Subjektivitas arsiteknya orang Padang, setiap rancangannya pasti gonjong, gitu kan? Ya, preferensi dari arsitek ya. Nggak peduli dia penghuninya nanti orang Batak, penghuninya orang Jawa, nggak peduli karena dia arsitek lahirnya di Padang, setiap rancangannya pokok mesti pakai gonjong lah gitu. Ya, ini namanya ego sentris. Ya. Nah, ini makanya dianjurkan di sini secara estetika visual agak redam sedikit lah. Paling tidak mengakomodasi dari kebutuhan warga kelompok yang di sebelah kanan. Ya. Tujuan dari kita bahas-bahas ini semua adalah bagaimana nanti di dalam arsitektur itu kita menstudi, melakukan tinjauan, melakukan pemahaman dari perilaku dan lingkungan, perilaku manusia dan lingkungan alam. Ya, ini menurut Irwin Altman, arsitektural psikologis, ya, makanya ahli BA, Behavioral Environment, disebutkan bahwa studi perilaku lingkungan itu penting di awal untuk melihat fenomena lingkungan perilaku. Fenomena itu kejadian-kejadian. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang menjadi unsur ya di dalam perancangan? Lalu kita perhatikan juga kelompoknya, kelompok pengguna yang mana, siapa, umur, usia, dan sebagainya tadi ya, seperti sebelumnya. Usia, jenis kelamin, pekerjaan, itu kelompok pengguna. Lalu setting, yaitu tempat, site, ya, site lahan. Lahan itu berapa besar, letak di mana, kondisi tanahnya gimana, ada air tanah atau tidak, ada pepohonan atau tidak, itu setting. Kita sering menyebutnya menjadi site gitu ya, atau lahan. Oke. Nah, tiga inilah yang memang harus diteliti, harus dicermati sejak awal kita mau merancang. Sudah Anda lakukan sebenarnya di studio perancangan. Walaupun itu masih dikasih ya sama dosennya ya, sama tugasnya barangkali. Bikinlah rumah tinggal dengan 3 penghuni, bapak ibu 2 anak, 4 orang, pembantu 1, 5. Kan dikasih itu ya. Ya kita mestinya meninjau dulu bapaknya ini kerja apa sih? Emaknya kerja apa? Jam berapa dia ada di rumah? Gitu ya. Lalu anaknya sekolah di mana? Kelas berapa? Hobinya apa? Kan gitu ya. Nah ini harus ditinjau ragam informasinya. Kalau sudah cerita tentang hobi, sekolah dan lain itu kan fenomena lingkungannya atau fenomena dari perilakunya. Oh ini hobinya anak laki basket, yang anak perempuan show misalnya atau konten kreator gitu ya. Itu beda-beda tuh kamarnya tuh. Walaupun ukurannya sama 4x4, 3x4, tapi kan suasananya beda ya. Anda kan tahu kamar anak laki dan kamar anak perempuan itu kan gitu Anda masuk gitu aja langsung terasa ya suasana. Jadi bukan persoalan dindingnya 4x4, plafonnya itu setinggi 3 meter, lantainya keramik, parket dan sebagainya. Bukan persoalan itu saja, tapi fenomenanya. Suasananya apa yang perlu untuk ruangan itu jadi penting sekali bagi arsitek. Oke. Lalu yang kedua, melihat di mana posisi informasi terkait dalam proses desain mempengaruhi pertimbangan. Jadi yang nomor 1 ini ya menjadi basis pertimbangan ketika Anda mau merancang. Itu di nomor 2.
Nah, fenomena. Tadi kan di sebelumnya kan ada cerita fenomena tuh ya. Satu, fenomenanya apa? Kejadiannya apa? Atau perilakunya apa sih? Gitu. Itu maksudnya ini. Dinamakan sebagai proxemics. Nah, istilah-istilah seperti ini harusnya ada paham, ada hafal ya. Tadi ada setting, atau site, tempat. Lalu ada proxemics, yaitu perilakunya. Pola perilaku individualnya. Misalnya, ragam jarak dua orang yang dianggap nyaman untuk interaksi. Itu pola perilaku individual. Kalau dia sepasang kekasih, jaraknya itu kan demikian dekat ya, karena dia sangat akrab. Atau teman baik, sahabat gitu, itu eh, jaraknya, distansnya mereka bertemu itu bisa sangat dekat. Tapi kalau bapak dengan kalian, misalnya atau dosen dengan murid, itu jaraknya agak renggang ya, nggak berani dosen apa murid itu mepet-mepet sama dosen tuh nggak berani. Gitu. Itu proxemic. Ya, ada ragam jarak ternyata. Oke, okay? Laki perempuan, murid laki, Anda mahasiswa laki, mahasiswa perempuan itu kan kalau tidak dalam ikatan mesra begitu ya jaraknya akan agak cukup jauh gitu ya, 1-2 meter gitu. Apalagi kalau benci gitu ya, temen tapi benci gitu, itu jauh tuh proxemiknya gitu ya, deket-deket aja udah jijik gitu misalnya. Itu fenomena. Ini harus diketahui nih, arsitek mesti sampai ke sana, mempelajari tentang psikologis. Ya, lalu yang kedua ada privacy. Ya, di dalam arsitektur ada private, semi private, public gitu ya, kelompok ruang. Munculnya dari, sebenarnya asalnya dari persoalan privasi seperti ini. Ya, mekanisme kontrol seseorang mengatur seberapa cepat seberapa interaksinya dengan orang lain, privasi, rasa bersifat pribadi begitu ya. Ini harus dilihat di dalam fenomena perilaku penggunanya. Ya, ada privasi. Ruangnya boleh berjarak sama, misalnya jarak antara A dan B itu 3 meter gitu ya. Tapi privasinya bisa beda-beda. Misalnya kamar mandi itu kan privat ya, privasinya tinggi gitu kan. Nggak mungkin dalam kamar mandi berdua gitu, mandi berdua, tiga itu nggak mungkin. Karenanya kamar mandi disebut sebagai ruangan privat, pribadi. Ya nggak sembarang orang boleh masuk atau tidak sembarang orang boleh masuk bersama-sama. Banyak orang masuk itu nggak mungkin. Memang sifatnya pribadi. Tapi kalau kamar mandi umum di mall, semi privat, ketika masuk orang sama-sama, tapi ketika masuk ke toiletnya, ya menjadi privat. Tapi kalau di mall Anda kan masuk di ruang pertama kan bareng ya, di tempat wastafel itu kan bareng. Itu masih belum privat, masih semi privat atau semi public. Baru ketika Anda masuk ke ruangan buang air, disitulah ruangan privat. Gitu ya. Ini yang dipelajari di dalam ilmu arsitektur dan perilaku. Ya. Lalu ada simbolisme, ada budaya gitu. Lalu ada pola sosialnya bagaimana. Hubungan dua orang atau lebih bersosial di dalam ruangan itu. Ini semuanya fenomena yang menjadi dasar dari pembentukan ruangan demi ruangan merancang arsitektur. Memang mungkin waktu SPA 1 kalau pernah diikuti dulu kan diminta untuk studi banding gitu ya. Diminta untuk membuat program ruangan berdasarkan perilaku. Gitu ya. Mungkin waktu itu Anda nggak sadar itu, kenapa disuruh ini ya, kalau asal disuruh ya saya ikuti Pak. Mungkin.
Ya, tapi ternyata dampaknya sangat besar hasil dari data-data ketika Anda studi banding. Oke. Nah, kelompok pengguna. Ini user groupnya itu kan macam-macam juga nih. Berbeda kebutuhan, berbeda pemanfaatan dari ruang, dia mau ngapain di ruang itu. Juga berbeda karena dipengaruhi kualitas lingkungan. Ya, ini sebelah kanan ini. Ya, kelompok pengguna beda, misalnya anak-anak, dewasa, dan sebagainya. Etnisnya berbeda. Difabel, cacat atau enggak, kebutuhan khusus atau tidak, termasuk autis, atau bahkan beragam dalam usia nih, ada manula, ada anak-anak, dewasa, remaja, dan seterusnya. Atau hobi atau pekerjaannya berbeda penggunanya itu, gitu ya. Mahasiswa, ada apa segala macam. Ya, pekerja pabrik, pekerja politis, anggota DPR. Nah, itu penggunanya. Dan itu harus terdeteksi dengan sangat jeli oleh para arsitek. Lalu ada setting tempat. Jadi pengguna, user, perilaku, dan kemudian settingnya, tempatnya, site-nya. Ya, ada skala, luasannya maksudnya. Kalau rumah 7 kali 12 setnya, kalau stadion mungkin 300 meter kali 400 meter gitu ya, itu skalanya. Kriteria untuk tipe bangunan tertentu itu ada di RDTRK atau aturan pemerintah. Oh, ini kawasan yang banyak boleh untuk pendidikan, sebelah sana kawasan untuk ibadah, sebelah sana kawasan untuk komersil, itu kan kriteria setting namanya. Kriteria site itu berdasarkan peraturan daerah. Ya, oke. Nah, sebenarnya inilah ya diagram berkaitan dengan hal pokok yang dibicarakan di dalam perilaku, studi perilaku arsitektur akhirnya menjadi teori besar. Setting tempat ujung paling atas. Ya, dari dunia sampai peraturan benda, perabot, ruang dan sebagainya ada di tempat itu. Yang sebelah kanan bawah adalah fenomena atau perilakunya. Ada antropometris sesuai dengan manusianya. Jadi manusia Karu itu pendek, manusia Batak agak lebih tinggi, orang Jerman itu sangat tinggi, itu antropometrik namanya. Ya, bentuk physically dari orang yang akan berperilaku di situ menentukan sekali kepada setting atau tempatnya. Makanya rumah orang-orang Jerman itu gede-gede gitu ya, plafonnya tinggi ya, mungkin orangnya gede. Rumah Hobbit ya kalau Anda tahu karena orangnya dwarf gitu ya, Hobbit ya, rumahnya pendek-pendek gitu. Ya, itu antropometrik. Lalu tadi kita sudah jelas proxemic, pola perilaku, lalu personal space, ini personal, itu public, privat, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu yang sebelah kiri user groupnya, siapa penggunanya, kelompok individu, anak-anak, usia, hobi, pekerjaan, dan seterusnya. Oke, cacat, ya, sosial ekonominya berbeda enggak, gitu. Itu di dalam grup user, penggunanya. Pekerjaannya apa sehingga dia kaya atau tidak, dia perlu rumah mewah seperti Raffi Ahmad, atau rumah sederhana saja, ya itu user groupnya yang menjadi pertimbangan dalam perancangan berbasis perilaku. Setting, Bapak ulang, fenomena, ya konsep perilakunya, lalu siapa user groupnya. Siapa berperilaku apa di tempat di mana. Kan gitu ya, ngapalinya ya. Siapa, perilakunya bagaimana, tempatnya di mana. Hafal ya. Nah, ini contohnya nih. Kan tadi kalau setting tempat itu ada skala, tipe wujud bangunan lokalnya, lalu fokusnya itu holistik, memperhatikan perilaku sosial dan budaya. Dan saya lihat nih, skalanya tuh ya, skala itu wilayahnya dari rancangan kita ini, kemudian rancangan urban lebih mudah ya difahami. Yang belah kiri bawah itu ke skala dunia tuh ya.
Nah, skala intimnya itu nasi kapo, Haji MES itu di Padang. Itu kan skalanya skala rumahan, skala warung gitu ya. Kalau KFC sudah agak lebih mendunia, banyak orang datang. Nah, ini setting tempatnya itu seperti ini. Yang masing-masing tipenya itu wujudnya adalah bangunan lokal. Ya, dapat Anda lihat ya, bentuk wujudnya dari arsitekturnya itu berkaitan dengan lokalitas. Oke. Lalu user groupnya siapa nih? Ini kalau ruangan seperti ini, people-nya itu social activity-nya juga berbeda, ruang berbeda, tradisi berbeda. Anda kalau lihat yang sebelah kiri ini dengan yang sebelah kanan beda banget ya. Sama-sama warung kopi ya. Tapi user groupnya ini berbeda nih. Ini kemudian Pak Sandiaga Uno ini yang lagi, tapi kan sesekali dia ya. Ini adalah warung kopi yang masyarakat kebanyakan. Yang ini untuk yang high end, ya hype gitu, ya end usernya berbeda, orang-orang kaya lah katakan di situ dalam tanda kutip. Di sini di Starbucks, di sini cafe gitu ya, sama-sama minum kopi nih. Tapi person atau people-nya, user group-nya itu berbeda, tampilannya di arsitekturnya juga sangat berbeda. Oke, itu pentingnya kita mengetahui user group. Suasananya ya kita bentuk sesuai. Ini orang-orang ini yang sebelah kiri di Kopi Solong ini kalau suruh pergi ke Starbucks itu nggak bisa. Karena dia merokok-rokok nih. Ya kan? Nggak boleh di Starbucks merokok kan gitu. Lalu dia di sini kadang-kadang angkat kaki teriak-teriak. Di Starbucks jangan coba teriak-teriak. Ya, satu tidak dibolehkan, yang kedua malu kita kan gitu ya. Masa di Starbucks teriak-teriak sih. Tapi kalau di warung kopi Solong situ, oh, suka hati kita ya kan. Mau internet, mau main judi di situ pun boleh, main leng di situ pun boleh gitu ya. Oke, jadi user group menentukan suasana dari ruangan. Jelas ya, user group. Oke, ini fenomena sosial. Tadi kan ada user di atas, fenomena yang panah sebelah bawah tadi, sebelah kanan. Ya, fenomena sosial ini diambil ketika COVID tuh. Fenomenanya apa? Fenomena ketika COVID. Dia akan membentuk physical distancing yang ternyata berbeda. Ya, di dalam fenomena sosial itu kan ada proxemic, privacy, cultural symbol, pola hubungan sosial. Ini salah satu contoh yang sangat bagus ketika event bencana COVID-19 melanda, physical distancing-nya menjadi sangat berbeda, perilakunya berbeda, ruangannya juga sangat berbeda. Sebelah kanan bawah Anda lihat ya, pernah ngerasain nggak waktu COVID kemarin tuh? Ada pembatas kaca itu, bahkan kalau kita makan di resto itu dibatasin kaca kayak gitu, mengalami tidak gitu. Ya. Nah, ini adalah bukti dari bagaimana fenomena sosial itu tidak bisa diabaikan ketika kita merancang, karena suasananya itu berasal dari fenomena sosial. Fenomena sosial itu ketika orang bersosialisasi itu fenomenanya gimana sih? Ya, baik. Eh, ini barangkali akhir dari kuliah kita hari ini. Kita jelas ada setting tempat dari ini ya. Fokus di dalam teori arsitektur dan perilaku adalah pada setting tempat, fenomena atau konsep perilakunya, dan user groupnya. Ini adalah contohnya. Baik, ini feedbacknya sebenarnya biasanya Bapak tanyakan atau Anda nanti dapat tugas gitu ya, tapi Bapak akan pertimbangkan dahulu apakah menjadi tugas UTS atau tidak. Tapi hari ini pahami saja dahulu betapa pentingnya kita melihat kepada perilaku manusia sebagai batasan dan pertimbangan di dalam perancangan arsitektur. Oke,
Terima kasih sudah hadir hari ini, 21 orang. Mudah-mudahan pembicaraan kita pagi hari ini manfaat ya. Tetap semangat semuanya. Bagi yang SPA, ya ikuti studio perancangan. Harapan kita semua materi ini ya bisa diterapkan di dalam SPA dan wajib. Kalau Bapak pikir ini wajib, Anda jeli nanti terbiasa untuk melihat perilaku sebagai apa ya, batasan ya, sebagai sesuatu yang harus diakomodir di dalam perancangan arsitektur. Baik, alhamdulillah Bapak tutup. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa absen manual ya ke Bu Dina. Itu kan ada absennya manual tuh ya yang ditanda tangan. Habis dari kuliah ini, kalaupun Anda masih di rumah ini karena kita masih pakai online, kalau pas kalian ke kampus datang ke tempat Bu Dina, ambil absennya gitu ya, absen teori dan kritik, diisi. Barangkali yang kemarin-kemarin juga terlupa mengisi, diisikan saja ya, dilengkapi karena itu prasyarat untuk ujian tengah maupun ujian akhir. Ya, nanti saya akan masukkan di WA Group ya, tugas untuk UTS-nya. Oke? Baik. Oke, semangat belajar semuanya. Selamat pagi.